Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihad Maulana Ilyas dari semester 4 Bimbingan dan Konseling Universitas Darul Ulum. Di sini saya mau menjelaskan tentang sejarah perkembangan pengukuran psikologi. Pendahuluan. Pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka kuantifikasi terhadap atribut atau variabel sepanjang suatu kontinu. Pengukuran psikologi. Pengukuran psikologi merupakan pengukuran dengan objek psikologis tertentu. Objek pengukuran psikologi disebut sebagai psychological attributes atau psychological traits, yaitu ciri yang mewarnai atau melandasi perilaku. Kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran psikologis sering disebut juga tes. Tes adalah kegiatan mengamati atau mengumpulkan sampel tingkah laku yang dimiliki individu secara sistematis dan terstandar. Konsekuensi pada tes. Pertama, terkadang hasil tes tidak menggambarkan kondisi psikologis individu yang diukur yang sebenarnya. Kedua, hasil tes sangat dipengaruhi oleh faktor situasional seperti kecemasan akan suasana tes itu sendiri, kesehatan, keberadaan lingkungan fisik, ramai, panas, dan sebagainya. Ketiga, hasil tes yang diambil pada suatu saat belum tentu akan sama jika tes dilakukan lagi pada beberapa waktu kemudian, walaupun ini merupakan isu reliabilitas. Hasil tes belum tentu menggambarkan kondisi psikologis individu dalam skala konteks. Jenis tes. Pertama, optimal performance test melihat kemampuan optimal individu. Typical performance test memuat perasaan, sikap, minat, atau reaksi-reaksi situasional individu. Tes ini sering disebut sebagai inventory test. Sejarah pengukuran psikologi. 1. Kontribusi psikofisika. Dalam psikofisika modern, kontribusi Thurston mengenai Law of Comparative Judgment merupakan model yang sangat berharga bagi pengembangan skala-skala psikologi yang lebih kemudian. Aplikasinya langsung adalah penerapan metode perbandingan pasangan, paired comparison. Kedua, kontribusi Francis Galton. Galton yakin bahwa ketajaman sensoris bersangkutan dengan kemampuan intelektual orang. Galton juga merintis penerapan metode rating dan kuesioner. Kontribusi Galton yang lain adalah upayanya mengembangkan metode-metode statistik guna menganalisis data mengenai perbedaan-perbedaan individual. 3. Awal gerakan testing psikologi. Orang yang dianggap mempunyai kontribusi penting dalam gerakan testing psikologi adalah seorang ahli psikologi Amerika yang bernama James McKin-Cattell. Disertainya di Universitas Leipzig mengenal perbedaan individual dalam waktu reaksi. Tes yang dikembangkan di Eropa pada akhir abad 19 cenderung meliputi fungsi yang lebih kompleks. Salah satu contohnya adalah tes Kraepelin. Tes Kraepelin berupa penggunaan operasi-operasi aritmatik yang sederhana dirancang untuk mengukur pengaruh pelatihan, ingatan, dan kerentanan terhadap kelelahan dan distraksi. Awalnya tes ini dirancang untuk mengukur karakteristik pasien-pasien psikiatris. Mahasiswa Kraepelin menyusun tes persepsi, ingatan, asosiasi, dan fungsi motorik guna meneliti interrelasi fungsi-fungsi psikologis. Ebbinghaus mengembangkan tes komputasi aritmatik, luas ingatan, dan pelengkapan kalimat. Nomor 4. Binet dan tes intelijensi terbagi 3. 1. Awal mula, 2. Revisi kedua, dan revisi ketiga. Awal mula. Tes yang disusun oleh Binet dan Simon tahun 1905 disebut menghasilkan skala Binet-Simon. Skala ini terkenal dengan nama skala 1905. Skala ini pada awalnya untuk mengukur dan mengidentifikasi anak-anak yang terbelakang agar mereka mendapatkan pendidikan yang memadai. Skala ini terdiri dari 30 soal, disusun dari yang paling mudah ke yang paling sukar.
Revisi kedua. Pada skala versi kedua tahun 1908, jumlah soal ditambah. Soal-soal itu dikelompokkan menurut jenjang umur berdasar atas kinerja 300 orang anak normal berumur 3-13 tahun. Skor seorang anak pada seluruh perangkat tes dapat dinyatakan sebagai jenjang mental level sesuai dengan umur normal yang setara dengan kinerja anak yang bersangkutan. Dalam berbagai adaptasi dan terjemahan, istilah jenjang mental diganti dengan umur mental age, dan istilah inilah yang kemudian menjadi populer. Revisi ketiga. Revisi skala ketiga, skala Binet-Simon, diterbitkan tahun 1911, beberapa bulan setelah Binet meninggal mendadak. Pada tahun 1912, dalam Kongres Psikologi Internasional di Jenewa, William Stern, seorang ahli psikologi Jerman, mengusulkan konsep koefisien intelijensi, yaitu IQ sama dengan MA atau CA. Konsep ini yang dipakai dalam skala Binet yang direvisi di Universitas Stanford, yang terkenal dengan nama skala Stanford Binet yang diterbitkan tahun 1916. Kemudian revisinya tahun 1937 dan revisi selanjutnya tahun 1960. Nomor 5. Testing kelompok. Tes kelompok dilatar belakangi pada saat Perang Dunia I. Kebutuhan akan tes kelompok ini sangat dibutuhkan untuk tes calon tentara. Maka Komite Psikologi yang diketuai Robert M. Yankes menyusun instrumen yang dapat mengklasifikasi individu tetapi diberikan secara kelompok. Dalam konteks semacam ini, tes intelijensi kelompok yang pertama dikembangkan. Di dalam tugas ini, para ahli psikologi militer menghimpun semua tes yang ada, terutama tes intelijensi kelompok kayak Otis yang belum dipublikasikan. Tes itu disusun Otis waktu dia menjadi mahasiswa teman di Stanford. Dalam karya Otis, itulah format pilihan ganda dan lain-lain format tes objektif mulai digunakan. Nomor 6. Pengukuran potensial intelektual. Walaupun tes intelijensi dirancang untuk fungsi-fungsi intelektual yang luas, ragamnya guna mengestimasikan taraf intelektual umum individu. Namun segera nyata bahwa liputan tes intelijensi itu sangat terbatas. Tidak semua fungsi penting tercakup. Dalam kenyataannya, kebanyakan tes intelijensi terutama mengukur kemampuan verbal dan dalam kadar lebih sedikit kemampuan menangani relasi-relasi numerik, simbolik dan abstrak. Di dalam praktek diperlukan instrumen yang dapat mengukur kemampuan-kemampuan khusus, misalnya kemampuan mekanik, kemampuan klerikal, bahkan bakat musik. Karena desakan kebutuhan praktis dalam berbagai bidang, misalnya dalam bimbingan dan konseling, dalam pemilihan program studi, dalam penempatan karyawan, dalam analisis klinis, dan sebagainya, maka upaya pengembangan tes potensial individu khusus itu dilakukan. Pada itu dapat dimanfaatkannya metode analisis faktor mempercepat laju upaya ini. Hal lain yang perlu dicatat adalah kontribusi psikolog militer Amerika selama Perang Dunia II. Kebanyakan penelitian di kalangan militer didasarkan pada analisis faktor dan diarahkan kepada pengembangan multiple aptitude test batteries. Nomor 7. Tes hasil belajar. Pada waktu para ahli psikolog sibuk mengembangkan tes intelijensi dan tes potensial khusus, ujian-ujian tradisional di sekolah-sekolah mengalami perbaikan teknis. Terjadi pergeseran dari bentuk esai ke ujian tes objektif. Pelopor perubahan ini adalah penerbitan The Achievement Test pada tahun 1923. Dengan tes ini dapat dibuat perbandingan beberapa sekolah pada sejumlah mata pelajaran dengan menggunakan satu norma. Karakteristik yang demikian itu merupakan penerapan tes hasil belajar baku yang berlaku sampai sekarang. Nomor 8. Tes proyektif.
Pada awal abad ke-20, kelompok psikiater dan psikolog yang berlatar belakang psikologi dalam di Eropa berupaya mengembangkan instrumen yang dapat digunakan untuk mengungkapkan isi batin yang tidak disadari. Seperti telah diketahui bahwa dalam psikologi, dalam terutama aliran Freudian dan Jungian, ada kelompok proyeksi sebagai salah satu bentuk mekanisme pertahanan. Dalam mekanisme pertahanan, individu secara tidak sengaja menempatkan isi batin sendiri pada objek di luar dirinya dan menghayatinya sebagai karakteristik objek yang di luar dirinya itu. Berdasar atas konsep inilah tes proyeksi itu disusun. Pelopor upaya ini adalah Hermann Rorschach, seorang psikiater dari Swiss selama 10 tahun dari tahun 1912 sampai 1922. Hermann Rorschach mencobakan sejumlah besar gambar-gambar tak berstruktur untuk mengungkapkan isi batin tertekan pada pasiennya. Dari sejumlah besar gambar-gambar tersebut, akhirnya dipilih 10 gambar yang dibakukan, dan perangkat inilah yang kemudian terkenal dengan nama tes Rorschach. Setelah itu, sejumlah upaya dilakukan untuk mengembangkan tes proyektif yang lain, dan hasilnya antara lain Holtzmann in Volkstechnik, Thematic Apperception, tes rumah pohon dan orang, tes zombie, dan yang sejenisnya.